Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020 hingga 2024, pengembangan pariwisata mengalami perubahan paradigma dari quantity tourism atau berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan menjadi quality tourism, pariwisata berkualitas. Saat ini pariwisata berlandaskan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, mengembangkan konsep pariwisata yang bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang turut melibatkan peran pemerintah, pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat. Untuk mendukung pariwisata berkualitas, pemerintah giat menggencarkan pembangunan wisata bumi atau geopark yang memiliki nilai pariwisata berkualitas. Geopark itu tidak bisa dilepaskan dari semua agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang memiliki 7 agenda prioritas nasional. Geopark secara khusus mendukung ada 3 prioritas. Prioritas 1 tentang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, PN nomor 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dan yang ketiga, PN atau prioritas nasional ke-6 tentang membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 itu tadi, kita pemerintah telah menargetkan pengembangan 16 geopark nasional dan global. Sedangkan untuk potensi lainnya itu kita kembangkan di dalam mendukung satu yang bersama-sama dalam satu pengembangan kawasan pariwisata nasional. Nah, ini ada dalam RPJMN lokasi-lokasi tersebut. Dan satu lagi untuk kerangka regulasi, Presiden telah menetapkan satu landasan hukum yang kuat untuk membangun geopark ini, yaitu Perpres nomor 9 2019 tentang pembangunan taman bumi. Dalam Perpres ini juga Bappenas diberikan amanat di pasal 21, saya ingat, untuk menyusun rencana aksi nasional pengembangan geopark yang terintegrasi dengan SDGs. RAN ini ditetapkan melalui Permen nomor 15 tahun 2020 dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan juga seluruh kepentingan dalam membangun geopark yang terintegrasi dengan SDGs yang bersifat inklusif. Misi utama geopark ini itu sebenarnya merubah mindset pengelolaan sumber daya alam yang semula ekstraktif untuk menjadi upaya pengelolaan yang konservasi dan memiliki suatu peningkatan nilai tambah. Yang dalam pengelolaannya itu melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Dan mengintegrasikan juga berbagai sumber pembiayaan, tidak hanya pemerintah, tapi swasta dan juga filantropi dan juga seluruh kemitraan yang ada di kawasan. Salah satu wisata bumi nasional yang menjadi fokus utama pemerintah adalah Geopark Belitung. Pada sidang UNESCO 15 April 2021, Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 di Paris. Geopark Belitung adalah geopark ke-6 di Indonesia yang disahkan sebagai UNESCO Global Geopark dan mendapatkan nilai tertinggi, 850 dari 1000 poin tertinggi dari 5 geopark lainnya, yakni Geopark Batur, Geopark Sewu, Geopark Rinjani, Geopark Gunung Ciletuh, dan Geopark Kaldera Toba. Geopark Belitung mengajukan 17 geosite yang merupakan lokasi jejak rekam sejarah bumi yang tersebar di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Ke-17 geosite tersebut adalah Juru Seberang, Terong Tourism Village, Kuala Granite Mangrove Forest, Baramun Hill Granite Forest, Tanjung Kelayang Trias Granite, Batu Beril Trias Granite Rock, Siantupilou Lava, Tajam Mountain,
Baginda Rocks, Open Pit Nam Salu, Lumut Hill, Batu Pulas Granite Rock, Cendil Heat Forest, Tebat Rasau Cenozoic Swamp, Burung Mandi Cretaceous Granite Diorite, Punai Beach, dan Garumedang Textile. Sekarang kan di Indonesia ada 19 geopark. Dari 19 itu 6 sudah UGG, lainnya 13 masih nasional. Gitu. Nah, apa urgensinya kita mendaftarkan menjadi UGG gitu ya? Jadi UNESCO Global Geopark itu ibaratnya adalah suatu branding lah ya, suatu cara bagaimana dengan kita mendapatkan itu, berarti kita akan mendapatkan promosi secara gratis oleh UNESCO. Karena apa? Karena geopark yang sudah masuk jaringan itu, maka akan ada slot untuk di dalam website UNESCO dipasarkan di situ. Nah, tentu dengan branding UNESCO itu, orang akan melihat bahwa, oh ini pasti sesuatu yang istimewa. Hingga tahun 2022, jumlah geosite di Pulau Belitung bertambah menjadi 23 geosite. Dengan penambahan 6 geosite baru, yakni geosite Gunung Kubing, geosite Linsum Kawai, geosite Tanjung Rusa, geosite Pulau Seliu, geosite Batu Begalang, dan geosite Pulau Buku Limau. Penambahan tersebut sesuai rekomendasi UNESCO Global Geopark pada Desember 2020, mensyaratkan minimal ada 20 geosite di kawasan Geopark Belitung. Keindahan Pulau Belitung dengan sebaran geosite yang menjadi saksi evolusi bumi nan indah menjadi daya tarik wisatawan. Namun, sebagian besar geosite di Pulau Belitung berada di kawasan hutan negara. Tentunya, pengelolaan geopark di Belitung membutuhkan pendekatan khusus agar perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui potensi wisata berjalan dengan baik dan seimbang. Geopark Belitung memiliki 23 titik sebaran geosite di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Sebagian besar geosite tersebut terletak di kawasan hutan negara. Pemerintah pun mengambil langkah agar geosite dapat dikelola oleh masyarakat sebagai destinasi wisata bumi di Belitung demi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi geopark itu adalah objek destinasi wisata. Itu bisa berada di luar kawasan dan bisa berada di dalam kawasan hutan. Nah, kalau itu berada di dalam kawasan hutan dan berada di kantong-kantong masyarakat, maka konsepnya itu bisa melalui perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diberikan kepada kelompok masyarakat hutan atau masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan negara atau hutan adat yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan dalam tata kelola yang bersinergi antara ekonomi, ekologi, dan sosial dalam bentuk 5 skema. Yang pertama adalah mengenai hutan desa, yang kedua adalah hutan kemasyarakatan, yang ketiga adalah hutan tanaman rakyat, dan keempat itu adalah kemitraan kehutanan, dan yang kelima adalah hutan adat. Jadi prinsipnya ODTWA Geopark bisa dikelola dengan prinsip hutan kemasyarakatan. Bukit Pramun ini mulai kita inisiasi sejak tahun 2006, kemudian karena butuh legalitas desa, kita di SK-kan desa tahun 2008,
Kemudian kita mulai melakukan identifikasi 12 titik sumber mata air bersih, karena konsen kita di situ waktu itu belum bicara wisata. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita baru tahu ini masuk kawasan hutan. Nah, kemudian tahun 2012 kita mulai ajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, waktu itu masih Kementerian Kehutanan. Di bulan Desember tahun 2013 kita mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan itu 115 hektar. Nah, sejak itu wisata tahun 2016 kita berpikir wajib kita lakukan wisata dengan 3 konsep pengelolaan: hutan untuk kehidupan, konservasi untuk masa depan, dan pariwisata untuk keberlanjutan. Kawasan Geopark Belitung memiliki kekayaan warisan geologi, geological heritage, keanekaragaman hayati, biodiversity, dan warisan budaya, cultural heritage. Warisan geologi yang terkenal di Geopark Belitung yakni bebatuan granit di Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba Bantal Siantu, dan penemuan mineral timah terbesar se-Asia Tenggara. Beberapa warisan geomorfologi bebatuan granit di kawasan Geopark Belitung adalah Batu Bedil, Batu Baginda, dan Pantai Tanjung Kelayang. Luas area HKM Batu Bedil ini 933 hektar. Di kawasan HKM Batu ini ada hutan, ada mangrove, dan juga Batu Bedil itu sendiri. HKM Batu Bedil mendapat izin dari Kementerian Kehutanan tahun 2017. Tidak hanya di pantai, kemegahan bebatuan granit juga ditemukan di daratan yang terletak jauh dari pantai, yakni Batu Baginda. Batu Baginda berdiri megah di lahan seluas 12 hektar, terletak di Membalong, Kecamatan Padang Kandis, Kabupaten Belitung. Batu Baginda merupakan batu granit terbesar di Pulau Belitung. Dari sejarah legendanya sendiri, Batu Baginda ini sebenarnya erat kaitannya dengan keberadaan Pulau Belitung ini, Bu. Tapi setelah kami teliti dan kami telaah bersama teman-teman, bersama tim Geopark ini, kalau dari sisi geologinya ini Batu Baginda ini keberadaannya ini berada di zamannya Jurasik. Ini sekitar 200 juta tahun yang lalu. Dan untuk Batu Baginda ini sendiri terletak di kurang lebih 250 mdpl dari permukaan laut, dan kita sebagai pengelola di sini hanya mengelola apa adanya. Tapi untuk sisi ekonominya, begitu masyarakat di sini dapat mendapatkan sisi baiknya, yaitu dapat berupa tambahan ekonomi yang berada di masyarakat ini, terutama dari sisi kulinernya yang telah dibuat oleh teman-teman kelompok-kelompok yang ada di desa, dari UMKM-nya, dari sisi kuliner tradisionalnya juga, dari sisi pemanfaatan yang lain, dari sisi kriya. Mereka kita ajak berkolaborasi di sini untuk membuat hal-hal untuk kebutuhan para wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Padang Kandis ini. Terus dari bahan olahan-olahan dari masyarakat di sini kita yang memfasilitasi dan kita yang mendesain, dan kita juga yang mempromosikan ke para wisatawan yang datang di sini untuk membeli produk-produk yang dikelola dari UMKM yang ada di desa ini, Bu. Itu dari sisi manfaat ekonominya. Geomorfologi granit juga ditemukan di Pantai Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijiu, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pantai Tanjung Kelayang menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tanjung Kelayang termasuk kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016. KEK Tanjung Kelayang memiliki keunggulan geostrategis. KEK Tanjung Kelayang juga termasuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas
mengusung konsep socially and environmental responsible development and cultural preservation. Tanjung Kelayang sangat mudah dijangkau para wisatawan dengan jarak tempuh 27 km dari Tanjung Pandan, pusat kota Belitung. Para wisatawan yang berkunjung ke sini akan dimanjakan oleh sebaran granit di sepanjang perjalanan menuju pulau-pulau yang berada di wilayah berjuluk Hoping Island ini. Mulai dari Pulau Batu Berlayar, Pulau Pasir, Pulau Kepala Burung Garuda, dan Pulau Lengkuas. Keindahan wisata bumi atau geopark di Pulau Belitung menghantarkan pulau ini ditunjuk menjadi tuan rumah bagi para delegasi Development Group DWG G20 pada bulan September 2022. Pertimbangan lainnya, pemerintah daerah Belitung berhasil melakukan reklamasi bekas tambang timah menjadi destinasi wisata yang juga menjadi bagian dari Geopark Belitung, yakni Geosite Juru Seberang dan Open Pit Namsalu. Pada bulan September 2022, Belitung akan menjadi tuan rumah bagi Menteri Perencanaan Pembangunan dari 20 negara peserta G20, ditambah 10 negara observer dan 10 organisasi internasional. Diperkirakan 200 tamu negara akan hadir. Nah, antara lain tadi kawasan es tambang, kan dikenal Belitung nih ya kan keanekaragaman tambang, ada timah dan tapi sudah dikelola langsung oleh masyarakat dengan kesadaran sendiri, mereka justru menjadikan kawasan wisata yang dulunya awalnya cita bakal dari masyarakat sendiri. Kemudian ya mengalihkan mereka yang selama ini mindsetnya, orientednya hanya tambang ke arah pengembangan pariwisata, secara otomatis kan banyak hal kaitan dengan lingkungan, kaitan juga dengan adanya kemandirian dalam bidang sektor usaha, ya seperti misalnya untuk produktif, ya mengembangkan suatu inovasi kreatif yang sifat produktif dalam hal juga kaitan nanti menunjang pariwisata. Memang saat ini kondisi existing sekarang saya harus akui dengan kondisi pertimbangan yang cukup tinggi harganya, masyarakat kami itu masih banyak yang mendominasi pekerjaannya di sektor pertambangan. Tetapi ini kan barang yang tidak akan selamanya bertahan. Hilirisasi dari industri pertimbangan juga harus dipikirkan dan juga tidak akan berlangsung lama. Kita sudah punya pengalaman dari sektor pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka Belitung. Tetapi ini apakah akan bertahan pada 30 tahun kemudian? Kan belum tentu. Nah, di dalam RPJP kami sendiri seharusnya 2025 kita sudah menuntaskan sektor pertambangan, beralih kepada sektor yang lain. Tetapi dengan seiring waktu, proses tersebut terus digali, terus diteliti, terus dieksplorasi. Nah, tapi kami juga tetap mengarahkan masyarakat kami bagaimana antara pertambangan dengan pariwisata yang harus beriring secara bersamaan untuk menggeser paradigma dan mindset berpikir masyarakat lokal kami dari sektor tambang ke sektor yang lain, khususnya di sektor kepariwisataan. Geosite Open Pit Namsalu, Desa Senyubuk, Kecamatan Kampit, Kabupaten Belitung Timur, adalah salah satu geosite yang menjadi contoh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengolaborasi pemanfaatan lahan bekas tambang timah melalui pariwisata pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bekas penambangan ya, bekas penambangan timah dari mulai masa Belanda, dan sebelumnya juga ada Inggris kalau nggak salah perusahaannya yang mengeksploitasi timah di situ. Nah, jadi bekas kawah tambang terbuka itulah yang menjadi suatu keunggulan daripada open pit itu sendiri. Di mana di open pit itu sendiri itu pernah diketemukan cadangan timah terbesar se-Asia Tenggara. Nah, berdasarkan sejarahnya seperti itu.
Dan kalau kita lihat dari sisi geologinya, dengan terbukanya kawah tersebut, itu banyak sekali struktur-struktur geologi yang unik, yang selama ini mungkin tidak bisa kita lihat langsung gitu loh, batuan-batuan tersebut. Nah, dengan terbukanya batuan tersebut, itu batuan itu menjadi terekspos. Antara lain ada struktur lipatan geologinya, kemudian patahan ada di situ. Yang itu kalau secara geologi itu suatu nilai yang cukup tinggi, outstanding ininya, nilai outstanding geologinya di situ. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang yang mungkin sangat tertarik dengan keragaman geologi ini berpendapat, wah ini suatu hal yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Gimana caranya ini agar bisa juga memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih menghargai mineral-mineral ataupun batuan-batuan yang ada di sekitarnya. Justru tantangan terbesar kita memang di sumber daya manusia. Jadi selain masyarakat memang masih sebagian menggantungkan hidupnya di tambang di sini, nah jadi tidak mungkin kayaknya kalau kita langsung potong gitu ya di mereka. Jadi salah satu cara termudah dan tercepat ya melalui anak-anaknya. Nah, jadi kita melakukan pembinaan-pembinaan, kita ajak mereka untuk bisa bergabung di sini gitu ya. Dan kita juga datang ke sekolah beberapa kali. Jadi kita bikin semacam Geopark Goes to School kayak gitu ke SMA dan SMP di sini. Jadi kita juga ada kerjasama dengan SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, SMA Negeri 1 Kelapa Kampit untuk bikin kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sehingga nanti murid-murid atau siswa-siswi daripada sekolah tersebut bisa beraktivitas di sini. Jadi nanti mereka diajarkan tentang alam gitu ya. Nah, saya sebagai putra daerah ingin menjaga lingkungan alam untuk generasi selanjutnya. Geosite lainnya yang juga dikembangkan dari lahan bekas tambang timah adalah geosite Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Izin kita tahun 2015 kurang lebih seluas 757 hektar. Itu terdiri dari beberapa zonasi. Kalau dari sisi kehutanan itu ada 40% itu arealnya areal mangrove, pesisir. Maksudnya mangrove dan pesisir. 60 hektar itu kurang lebih 600 hektar, 60%-nya itu daratan. Daratan, tapi daratan bekas lahan tambang juga. Jadi kita petakan, kita lakukan potensi sesuai dengan hasil pengamatan kita di lapangan. Sebelum ada kita IUP dari HKM ini, kita memang dulunya penambang. Tapi setelah ada di IUP HKM ini, pelan-pelan masyarakat sekitar sini berubah profesi di Dinas Pariwisata. Karena di pariwisata ini untuk merubah pola pikir masyarakat ini menjadi ke pariwisata ini memang agak berat gitu. Mungkin dia jangka panjang sifatnya kan. Kalau penambang sendiri kita bisa instan gitu kan. Jadi untuk merubah pola pikir masyarakat ini kita upayakan untuk di Dinas Pariwisata ini. Aku milih Belitung buat destinasi itu karena pantainya. Pantainya itu indah-indah, udah gitu batu-batu granitnya juga indah. Masyarakat Belitung mampu memanfaatkan kekayaan alam. Perlahan beralih dari penambang menjadi pelaku pariwisata alam yang rusak karena proses penambangan timah menjadi pulih kembali dan terjaga. Masyarakat pun tetap memperoleh manfaat ekonomi. Dukungan pemerintah dalam menerapkan konsep hutan kemasyarakatan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.